Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, ini adalah pembahasan video tentang penerapan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seperti yang Ibu katakan di video sebelumnya, hari ini atau di video ini kita akan belajar manfaat dari kita mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Contohnya, kita langsung aja ya pada masalahnya dan nanti kita akan selesaikan dengan persamaan linier satu variabel atau PLSV atau PTS-LV. Nih, masalahnya seperti ini. Umur Dito itu 3 tahun lebih tua daripada umur Jaka. Jika jumlah umur mereka 27 tahun, berapakah umur Jaka dan berapakah umur Dito? Jadi masalahnya seperti ini, kita selesaikan dengan persamaan linier satu variabel. Gimana caranya? Kan tadi ditanya umurnya Jaka berapa. Kita tidak tahu umur Jaka maupun umur Dito. Yang jelas, umur Dito itu 3 tahun lebih tua daripada umur Jaka dan jumlah umur mereka 27 tahun. Maka kita misalkan dulu umur Jaka itu X. Misal kalau umur Jaka X, umur Dito kan 3 tahun lebih tua. Artinya umur Dito adalah X ditambah 3, karena 3 tahun lebih tua. X ditambah 3. Nah, kemudian jumlah umur mereka kan 27 tahun. Jadi dapat ditulis X jumlah umur mereka, berarti umur Jaka ditambah umur Dito. X ditambah X plus 3. Umur Jaka kan X, umur Dito X plus 3. Jadi X ditambah X plus 3 sama dengan 27. Nah, kemudian yang huruf-huruf ini, ya, atau yang sejenis bisa kita jumlahkan kan. X ditambah X itu kan 2X. 2X ditambah 3, karena tambah 3 itu tidak bisa kita hitung. Jadi biarkan 2X ditambah 3 sama dengan 27. Nah, kita kan mau cari X-nya. Pertama, kita hilangkan dulu 3-nya. Biar setara kemarin apa? Kalau yang satu kita kurang 3, maka bagian yang lainnya juga kita kurangkan dengan 3. Jadi 2X ditambah 3 dikurangi 3 sama dengan 27 juga dikurangi 3. Nah, untuk yang di sebelah kiri, 3-nya jadi hilang ya. Jadi 2X sama dengan yang di sebelah kanan, 27 kurangi 3 adalah 24. Jadi 2X sama dengan 24. Nah, sekarang kita mau hilangkan 2-nya dengan cara kita bagi. Kita bagi dengan 2. Jadi 2X dibagi 2 sama dengan 24 juga dibagi 2. Hasilnya adalah X sama dengan 12. Nah, X tadi itu kan umur Jaka. Berarti umur Jaka adalah 12 tahun. Sedangkan umur Dito kan X ditambah 3. Jadinya 12 tambah 3 sama dengan 15. Jadi kita bisa dapat umur Jaka dan umur Dito, yaitu umur Jakanya 12, umur Ditonya 15. Gitu ya. Nah, kemudian kita ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua seperti ini. Besar sudut lancip pada segitiga siku-siku berturut-turut adalah 2X derajat dan X derajat. Berapa derajat besar masing-masing sudut? Nah, coba ini kita bisa selesaikan lebih mudah kalau kita gambar. Jadi kan ada segitiga siku-siku seperti ini. Nah, kalau segitiga siku-siku, berarti kan salah satu sisinya itu, salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, ingat ya, kalau dalam satu segitiga, seperti ini, jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Jadi, sudut yang ini, kita sebut sudut pertama, ditambah sudut yang kedua, ditambah sudut yang ketiga, itu hasilnya adalah 180 derajat. Jadi, coba, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat kan. Nah, tadi yang siku-siku itu kan besarnya 90 derajat. Jadi ini, yang lainnya kan dua sudut lancip. Ada sudut yang pertama, ada sudut yang kedua. Jumlah dari yang pertama dan yang kedua adalah, ya kan jumlahnya tadi kan semuanya kan 180. Segini 90. Berarti jumlah dari yang sudut yang pertama dan sudut yang ketiga adalah 180 dikurangi 90 sama dengan 90. Paham ya sampai sini? Jadi X ditambah 2X itu kan sama dengan 90. Ya kan? Karena dua-duanya kan kalau dijumlah 90 ya. Nah, kemudian ini kan sejenis, X dan 2X.
hurufnya sama. Jadi tinggal kita tambahkan. X itu kan 1 X. 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3X. 3X sama dengan 90 derajat. Nah, kita cuma mau cari X-nya saja dulu. Kalau kita mau cari X-nya, berarti kita bagi dengan 3. 3X dibagi 3 sama dengan 90 dibagi 3. Nah, jadinya X sama dengan 30 derajat. Nah, kita sudah tahu nih sudut yang pertama itu kan besarnya X. X itu 30 derajat. Kemudian sudut yang satunya adalah 2X. 2X artinya 2 dikali 30 sama dengan 60. Jadi, kesimpulannya adalah besar masing-masing sudut adalah 30 derajat dan 60 derajat. Paham ya? Jumlahnya semuanya kan tetap 180 ya, jadi 90 ditambah 30 ditambah 60 adalah 180. Oke, coba kita selesaikan masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga adalah ini. Uang Yani sama dengan 3 kali uang Anton. Jika uang Anton sama dengan jika 2 kali uang Anton sama dengan 104.000 rupiah, berapa uang Yani? Nah, kita selesaikan pelan-pelan ya. Yang pertama jelas kita akan memisalkan dulu. Misal, uang Anton adalah X. Kenapa yang kita misalkan uang Anton? Karena uang Yani kan 3 kali uang X. Jadi, untuk mencari uang Yani tinggal kita kalikan. 3 dikali X sama dengan 3X. Paham ya? Ini harus pelan-pelan dan teliti. Kemudian yang pertama ini kan uang Yani sama dengan 3 kali uang Anton. Sudah kita misalkan semua. Kemudian kalimat yang kedua, jika 2 kali uang Anton sama dengan 104.000, uang Anton tadi kan X. Nih, 2 kali uang Anton sama dengan 104.000. Uang Anton tadi kan X, berarti 2 kali X, karena 2 kali uang Anton. 2 kali X sama dengan 104.000. 2 kali X kan 2X. Jadinya 2X sama dengan 104.000. Nah, kalau kita sudah tahu 2X itu sama dengan 104.000, biar untuk mencari X-nya saja, kan kita bagi 2, dua-duanya. 2X dibagi 2, kemudian 104 juga dibagi 2, 104.000. Nah, jadinya X sama dengan 52.000. X tadi apa? X tadi kan uangnya Anton. Nah, yang ditanyakan kan uang Yani. Uang Yani adalah 3X. Jadi, ya tinggal kita kalikan saja. Uang Anton kan 52.000. Uang Yani adalah 3 kali uang Anton. Jadi, 3 dikali 52.000. Hasilnya adalah 156.000. Jadi, uangnya Yani adalah 156.000. Selesai dengan menggunakan persamaan linier satu variabel. Jadi kita misalkan, kemudian kita jadikan persamaan dan kita selesaikan dengan prinsip kesetaraan atau dengan aturan kesetaraan. Oke, yang keempat kita lihat nih masalahnya tentang apa ya? Yang keempat ini ternyata Pak Hadi mempunyai sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu kan punya panjang dan lebar ya. Nah, lebarnya itu 15 meter lebarnya itu kurang 15 meter dari panjangnya. Jadi panjangnya berapa nanti dikurang 15, nah itu lebarnya. Nah, pada batas tanah tersebut akan dibuat pagar dari kayu. Pagar itu kan di pinggir-pinggir ya, jadi nanti kelilingnya. Jadi keliling pagar tidak lebih dari 350 meter. Berapakah panjang dan lebar maksimum tanah Pak Hadi? Oke, coba untuk kalau membayangkannya sulit, kita buat gambarnya seperti ini. Nah, ini ada persegi panjang, karena tanahnya Pak Hadi kan bentuknya persegi panjang. Dengan panjang itu kan yang ini ya, panjangnya itu misalkan X. Kita misalkan X karena kita masih belum tahu. Panjangnya X, kemudian lebarnya itu kurang 15 dari panjangnya. Berarti panjang dikurangi 15, Pak. Karena panjangnya X, berarti X dikurangi 15. Nah, kemudian kelilingnya itu tidak lebih dari 350. Rumus keliling itu apa? Keliling itu kan 2 dikali panjang tambah lebar. Rumusnya keliling ya, ini sudah dipelajari di SD. 2 dikali panjang tambah lebar. Jadi kan panjang tambah panjang, lebar tambah lebar.
Nah, 2 dikali panjang tambah lebar bisa kita tulis seperti ini. Dia kurang dari sama dengan 350, karena tidak lebih dari 350. Berarti bisa kurang dari atau bisa juga pas 350-nya. Yang penting kan tidak lebih dari. Paham ya? Jadi, kalau tidak lebih dari, dia itu tandanya kurang dari sama dengan. Nah, kemudian kita selesaikan dulu. P tadi kan kita misalkan X, panjangnya kan X, kemudian lebarnya kan X dikurangi 15. Nah, jadinya kayak gini, 2 dalam kurung X ditambah X dikurang 15, kurang dari sama dengan 350. Nah, untuk yang bisa dijumlah, ya kita jumlahkan. Yang mana yang suku yang sejenis? Yang ini, X dan X. Jadinya 2X. 2 dalam kurung 2X dikurangi 15, kurang dari sama dengan 350. Nah, karena dia kita selesaikan dulu ya, kita kalikan satu-satu. Tidak bisa langsung kita hapus atau kita kurangi dengan 15 dulu. Jadi kita kalikan satu-satu dulu. Seperti yang tadi, yang perkalian yang aljabar itu ya, yang sebelumnya. Jadi 2 dikali 2X, kemudian dikurang karena tandanya dikurang ya, 2 dikali 15. Ininya tetap kurang dari sama dengan 350. Nah, kemudian 2 dikali 2X itu kan 4X. Kemudian 2 dikali 15 adalah 30. Jadi 4X dikurangi 30 kurang dari sama dengan 350. Nah, selanjutnya kan kita mau cari X-nya saja. Berarti 30-nya ini kita hilangkan. Ini kan dikurangi 30 supaya dia hilang, jadi kita tambahkan 30 di kedua ruas. Jadi setelah dikurang 30, kemudian ditambah 30, berarti kan dia habis ya. Kemudian yang ini kita hitung sendiri. Jadi 4X kurang dari sama dengan 380. Nah, supaya 4-nya hilang, maka kita bagi dengan 4. Jadi 4X per 4 kurang dari sama dengan 380 per 4. Berapa? Jadinya X kurang dari sama dengan 95. 380 bagi 4 kan 95. Jadi X-nya itu kurang dari sama dengan 95. X tadi apa? X kan panjangnya. Kemudian kalau X kurang 15 adalah lebarnya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa panjang dan lebar maksimum. Jadi maksimum panjangnya itu adalah 95. Supaya kelilingnya tidak lebih dari 350. Sedangkan lebarnya itu kan X dikurang 15, berarti 95 kurangi 15 sama dengan 80. Jadi panjang dan lebar maksimum dari tanah Pak Hadi agar kelilingnya tidak lebih dari 350 adalah 95 dan lebarnya 80 meter. Paham ya? Coba kita selesaikan masalah yang selanjutnya. Adalah masalah yang nomor 5. Nih, Syarif mendapatkan nilai ujian matematika ini 84, 96, 80, dan 93 pada 4 ujian yang pertama. Jadi dia sudah punya 4 nilai. Nah, kemudian besoknya ini mau ulangan lagi atau mau ujian lagi. Terus dia itu harus dapat nilai berapa supaya rata-ratanya itu paling sedikit 90, jadi atau bisa lebih dari 90. Tidak boleh kurang dari 90 kan. Nah, caranya gimana? Rata-rata itu kan jumlah semua nilai dibagi banyaknya nilai. Nih ya. Jadi kita misalkan dulu, misal ujian yang besok nih Syarifnya dapat X. Kan belum tahu ya, belum ujian. Nah, kemudian rata-rata ujian yang kelima itu paling sedikit 90. Paling sedikit 90 berarti nanti dia lebih dari sama dengan 90 kan. Nah, rata-rata itu kan seperti ini. Jadi yang pertama, ujian yang pertama 84 tambah 96 tambah 80 tambah 93 dan ujian yang terakhir kan X, masih belum tahu. Nah, kalau kita jumlahkan semua kemudian kita bagi 5, dia itu tidak boleh kurang dari 90, berarti dia harus lebih dari atau sama dengan 90. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian kita hitung dulu yang bisa dihitung yang atas ini. 84, 96, 80, 93. Kita jumlahkan semuanya jadi seperti ini. 353 ditambah X per 5, itu dia kan awalnya lebih dari 90. Nah,
supaya per 5-nya hilang, kita mau hilangkan yang pernya ini. Jadi kita kalikan dengan 5. Karena di satu ruas kita kalikan dengan 5, maka di ruas yang satunya juga kita kalikan dengan 5. Nah, setelah dibagi 5, kemudian dikali 5, berarti kan dia dianggap sebagai dikali 1 ya. Karena setelah dibagi, kemudian dikali dengan bilangan yang sama, berarti kan habis. Jadinya seperti ini. 353 ditambah X, itu dia lebih dari 450. Lebih dari 450, dari 90 dikali 5, 450. Nah, kita kan mau cari X-nya aja. Jadi 353-nya kita hilangkan dengan cara dikurang. Jadi 353 dikurangi 353 di sini. 353 ditambah X dikurangi 353, karena di ruas kiri kita kurang 353, maka yang di ruas kanan juga kita kurangkan dengan 353. Nah, hasilnya adalah ternyata X-nya harus lebih dari sama dengan 97, supaya rata-ratanya nanti dia dapat 90. Jadi, di ulangan yang kelima, X tadi kan ulangan yang kelima, nilai terkecil yang harus didapatkan Syarif supaya rata-ratanya nanti adalah 90 adalah 97. Jadi paling tidak minimal Syarif harus dapat 97 supaya rata-ratanya adalah 90. Paham ya? Nah, kalau ternyata masalahnya sudah Ibu jelaskan semua, sekarang giliran kalian untuk mencoba. Jadi, ini ada 4 masalah yang sudah Ibu siapkan. Coba kalian selesaikan. Kalian tulis permisalannya dulu, kemudian kalian cari X-nya sama dengan berapa atau kurang dari berapa gitu ya. Jadi kalian lihat dia itu termasuk persamaan atau pertidaksamaan. Nah, kemudian kalian cari solusinya dengan menggunakan konsep persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ingat ya, kalian harus selalu menggunakan atau menaati aturan kesetaraan. Jadi kalau kalian lakukan sesuatu di ruas kiri, maka kalian harus lakukan juga di ruas kanan. Paham ya? Jadi sampai di sini dulu video pembahasan pada bab ini. Coba kalian selesaikan masalah berikut. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.